Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi baru yaitu kompetensi dasar limit fungsi, gitu ya. Oke, apa itu limit? Coba kita perhatikan. Jadi nanti kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar secara intuitif dan sifat-sifat serta menentukan eksistensinya, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke. Limit. Nah, limit itu apa sih? Oke, coba kita perhatikan. Jika nilai dari fungsi fx mendekati suatu nilai L sebagai akibat dari nilai x mendekati A, maka L ini merupakan limit dari fx di mana x mendekati A. Kalau mau ditulis seperti ini penulisannya, yaitu kita bacanya begini ya, limit x mendekati A fx sama dengan L. Jadi ketika x mendekati A, maka fx mendekati L. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya ini, tentukan limit fungsi fx untuk x mendekati 1 jika fx-nya x kuadrat min 4 per x min 2, x-nya tidak sama dengan 2. Jadi kita menggunakan tabel terlebih dahulu untuk mengetahui fx-nya mendekati angka berapa gitu ya. Jadi untuk x mendekati 1, ini ada x mendekati 1 dari kiri, maksudnya x yang kurang dari 1 tapi mendekati 1, misal 0,8, 0,9, 0,99, 0,9, ini semakin mendekati 1. Kemudian x mendekati 1 dari kanan, berarti yang lebih dari 1. Tapi yang mendekati ya, berarti misalnya ini 1,1, 1,05, 1,0, ini semakin mendekat. 1,001 ini kan semakin mendekati 1. Oke, kita lihat berapa nilainya. Berapa nilainya? Coba ini kita masukkan aja substitusi ya. 0,8 kita masukkan sini. 0,8 kuadrat min 4 per 0,8 kurangi 2. Dan seterusnya ini hasilnya 2,8. 0,9 kita masukkan sini hasilnya 2,9. Sampai 0,999 kalau kita masukkan hasilnya 2,99. Kemudian X yang mendekati 1 dari kanan, 1,1 3,1. 1,05 kita masukkan sini hasilnya 3,05 dan seterusnya sampai 1,001 ini hasilnya 3,001. Coba kita perhatikan, ini 2,8, 2,9, 2,9, ini 2,9999. Ini kan semakin mendekati angka berapa? Angka 3. Kalau yang ini tadi 3,1, 3,05, 3,001, semakin ke sini mendekati angka berapa? Angka 3. Berarti kita mengatakan bahwa ketika x-nya mendekati 1 dari kiri, dia mendekati angka 3, kemudian x-nya mendekati 1 dari kanan, dia juga mendekati angka 3. Jadi dari kiri dan kanan sama-sama mendekati angka 3, maka kita katakan bahwa limit fx, x-nya ini ya, kemudian x mendekati 1, hasilnya adalah sama dengan 3. Kalau mau kita tulis seperti ini. Limit x mendekati 1, x kuadrat min 4 per x min 2 sama dengan 3. Oke, adapun untuk penulisan x kuadrat min 4 per x min 2, sebenarnya bisa kita tulis, kita faktorkan yang di atas ya. Jadi x min 2 kali x plus 2, kemudian ini x min 2. Kita coret hasilnya adalah x plus 2. Adapun secara geometri, penggambaran seperti tadi, ilustrasi tadi, kita perhatikan. Jadi ketika x-nya ini, x mendekati dari kiri, mendekati 1 dari kiri, maka ini berapa? Mendekati 3 fx-nya. Fx ini y ya. Kalau x-nya mendekati dari kanan, 1 dari kanan ini, berarti ininya juga mendekati angka 3. Ini kalau secara geometri sama-sama ini mendekati 3, ini juga mendekati 3. Oke, itu gambaran limit. Kemudian ada lagi ilustrasi lain. Limit x mendekati 2, ini gx-nya, fx sama ya, tadi hanya penamaan fungsi saja. Ini di sini gx-nya x kuadrat plus 4 per x min 2. Kita ambil x-nya, sampel x-nya yang mendekati 2, misalnya kita ambil ini, kemudian yang dari kanan kita ambil yang ini. Setelah kita masukkan, ini hasilnya coba kita cermati, semakin ke sana semakin apa? Semakin kecil, negatif. Kalau ini yang besar berarti kalau negatif nilainya semakin kecil kan? Nah, kalau yang ini, yang dari kanan, angkanya semakin
gede, semakin besar. Satunya semakin sangat kecil, satunya semakin sangat besar. Kalau tadi kan sama-sama mendekati 3, baik kiri atau kanan. Kalau ini berbeda. Nah, kalau yang kasus seperti ini ya berarti kan dari kiri tadi mendekati min tak hingga karena sangat kecil kan. Kalau yang ini mendekati plus tak hingga. Nah, ini kan berarti tidak ketemu, beda antara kanan dan kiri. Kalau berbeda ini artinya apa? Berarti limit x mendekati 2x kuadrat plus 4 per x min 2 itu tidak ada limitnya. Begitu ya. Adapun ilustrasi tadi kalau mau digambarkan secara geometri seperti ini. Jadi dia nggak ketemu gitu loh. Nggak ada limitnya. Oke, sekarang beberapa teorema limit. Ini ada beberapa teorema bahwa limit x mendekati c dari suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi misalnya limit x mendekati 1 dari 2, hasilnya 2, gitu ya. Kemudian limit x mendekati c fx sama dengan fc, maka hasilnya ini tinggal disubstitusi aja, x ini diganti c. Jadi nanti kalau mau mencari langsung aja kita substitusi, tidak perlu membuat tabel seperti tadi. Ini contohnya, misalnya nih, limit ini ya, limit x mendekati 3, 2x min 5. Kita cukup substitusi aja ke sini. Berarti 2 kali 3 kurangi 5 sama dengan 1. Gitu ya. Kalau mau tabel juga hasilnya nanti sama 1. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini teorema 3. Jadi kalau penjumlahan dua fungsi limit, maka ini juga tinggal dipisah saja. Berarti limit x mendekati c fx plus minus gx sama dengan limit x mendekati c fx plus minus limit x mendekati c gx. Gitu ya. Kemudian kalau perkalian juga begitu. Ini contohnya, kalau enggak kalian tinggal masukkan aja 2 min 5, 5 plus 3 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau pembagian juga begitu, berlaku sama. Atau kalian bisa aja sih langsung substitusi ke sini asal hasilnya tidak 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0, nanti caranya seperti tadi, kita faktorkan atau nanti kita kalikan dengan akar sekawan, tergantung bentuk fungsinya. Oke, ini contoh, ini juga tinggal substitusi saja. Oke, jadi kesimpulannya apa? F terdefinisi atau dia punya fungsi jika limit x mendekati A, fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit x mendekati A dari kanan, fx sama dengan L, dari kiri juga sama dengan L, maka dia terdefinisi. Begitu ya. Tetapi kalau misalnya ini beda, ini sama dengan L1, kalau dari kiri sama dengan L2, tapi L1 tidak sama dengan L2, maka dikatakan bahwa limit x mendekati A, fx itu tidak ada limitnya. Oke, kita lanjut. Nah, limit seperti ini contohnya. Kalau kita jadi kalau ada limit, pertama kita substitusi dulu. Kalau disubstitusi hasilnya 0 per 0, maka kita, kalau ini memang bentuknya polinomial, kita faktorkan. Ya, seperti ini. Ini kan kita coret-coret, hasilnya limit x mendekati 1, x plus 1 sama dengan, kita substitusi, sini 1 tambah 1, 2. Gitu ya. Berarti kalau kita langsung substitusi hasilnya 0 per 0, kita harus ubah. Berarti ubah bentuknya dulu. Sehingga nanti hasilnya tidak 0 per 0. Contoh ini kita kalau substitusi juga hasilnya 0 per 0. Ini 2 kuadrat min 5 kali 2 dan seterusnya, hasilnya 0 per 0. Maka kita harus mengubah bentuknya. Nah, ini kita faktorkan. Ya, kita faktorkan, ada yang bisa coret, kita coret. Berarti kan tinggal limit x mendekati 2, x min 3 per x plus 4. Itu ya, kita masukkan, berarti 2 min 3, 2 plus 4 hasilnya min 1/6. Jadi limit x mendekati 2 dari ini adalah min 1/6. Oke, kemudian bagaimana kalau bentuknya bentuk akar? Kalau kita masukkan ternyata 0 per 0. Maka kalau seperti ini kita kalikan saja dengan sekawannya. Sekawan dari bentuk akar ini. Sekawannya ingat ya, berarti kalau ini negatif maka sekawannya positif dan sebaliknya. Oke, kita kalikan. Berarti ini kita ingat ya, rumus A min B, A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini A kuadrat, 3 kuadrat 9, min B
kuadrat. B-nya kan ini, berarti akar 4x plus 1 kuadrat. Kalau dikuadratkan, akar ketemu kuadrat, tinggal yang di dalamnya. Berarti 4x plus 1. Begitu ya. Berarti ini x min 2 dikali x 3 plus akar. Oke, kemudian setelah kita ubah bentuknya, kita ubah lagi ya ini 8 min 4x. Berarti ini ada faktor samanya min 4, kita keluarkan jadinya min 4 sudah keluar, tinggal x kan ini kan. Kemudian min 4 udah keluar, min 4 kali min 2 kan 8. Oke, ini bisa dicoret hasilnya ini, baru kita substitusi lagi. Kita masukkan hasilnya sudah tidak 0 per 0 ya, min 4 per 3 plus 3. Jadinya berapa? Min 2 per 3. Min 4 per 6 kan min 2 per 3. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang limit x mendekati tak hingga. Ya, limit x mendekati tak hingga. Limit x mendekati tak hingga dari 1 per x. Nah, ini akan sama dengan limit x mendekati tak hingga 1 per x pangkat n. Itu akan sama dengan 0. Coba kalian masukkan. Misalnya x sama x mendekati 2 setengah. X mendekati 4 1/4, ya kan? X mendekati 10 1/10. X mendekati 100 1/100 atau 0,01. X mendekati 1000 1/1000. Berarti kan 0,001 dan seterusnya, semakin ke sana semakin apa? Mendekati 0, apalagi kalau dipangkatkan, ya enggak? Setengah pangkatkan 2 misalnya, jadi 1/4, pangkat 3 1/8, semakin kecil mendekati 0, gitu ya, kalau tak hingga. Berarti untuk tak hingga caranya adalah untuk menyelesaikan tak hingga, limit x mendekati tak hingga, maka kita bagi dengan x pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya berapa? Pangkat 3. Jadi semuanya kita bagi dengan x pangkat 3. Ini ya semuanya. Oke, ini bagi 1. Dan seterusnya, kalau ini kan berarti coret-coret kan tinggal x kan? Per x kan? Min 2 per x plus 5 per x pangkat 3. Nah, ini kita ambil berarti limit x mendekati tak hingga dari konstanta 1. Tetap konstanta kan hasilnya 1. Yang ini juga 2. Nah, ini 2 per x pakai yang tadi. Limit x mendekati 1/x. 2 per x juga berlaku. Ini hasilnya berapa tadi? 0. Ini juga 0. Pokoknya kalau yang bawahnya sudah 1/x, ininya tak hingga, maka hasilnya 0. Gitu ya. Berarti limit ini adalah hasilnya setengah. Oke, kalau yang ini limit x mendekati tak hingga dari bentuk akar. Sama, kita kalikan dulu dengan sekawannya. Sekawannya ini min, jadi plus-plus gitu kan. Oke, kita kalikan sekawan. Ini kali ini hasilnya pakai a plus b a min b ya tadi ya. A kuadrat min b kuadrat. Hasilnya kita lihat min 4x plus 5. Kemudian yang ini berapa? Ini tetap. Kemudian ini pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah, ini kelihatannya kan x kuadrat. Tetapi akar, kan ada akar kan? Ini di bawah tanda akar. Akar dari x kuadrat itu kan x. Berarti ini sebenarnya pangkat tertingginya adalah x, bukan x kuadrat ya. Jadi ini dibagi dengan x, min 4x per x tambah 5 per x. Kemudian karena dibagi dengan x, x masuk ke akar jadinya apa? X kuadrat. Kalau masuk ke akar, kalau ini kan nggak masuk ke akar, jadi tetap x. Berarti ini kalau yang di dalam akar semuanya dibagi dengan x kuadrat. Begitu ya. Oke, berarti ini kan min 4, ini x kan? Min 4 ini tetap 5 per x, nanti limitnya 0. Nah, maaf ya, ini masih ada tanda limit x mendekati tak hingga. Kalau ini 2 kan, berarti akar 2, yang ini berarti 4 per x kan, 0, 1 x kuadrat 0. Kalau ini 2, yang ini juga 2, berarti akar 2 tambah akar 2. Berarti 2 akar 2, gitu ya. Ini hasilnya min 4 per 2 akar 2. Ini kalikan dengan akar 2 akar 2, hasilnya min akar 2. Oke, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai dengan limit x mendekati tak hingga terlebih dahulu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi limit yang lainnya, begitu ya. Oke, semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.